Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cik Ngadung Halo Bengkulu. Ketemu lagi dengan saya Uda Ucuk di Halo Bengkulu Malam Miko, Senin 19 Mei 2025. Nah, Malam Miko saya tidak sendiri. Ada pendamping saya cewek cantik, masih muda ya kan. Nah, daripada penasaran, langsung aja saya kenalan sama yang sebelah saya Iko. Selamat malam, Dek. Selamat malam, Uda. Nah, kalau boleh tahu, silakan Dek kenalkan dirinya, dari mana dan tujuan ke RBTV ke apa? Silakan. Halo, sahabat Bengkulu. Perkenalkan, nama aku Mona Lisa. Aku anak magang dari SMK Negeri 5 Kepahyang dan aku sebagai tim kreatif di RBTV. Oh, anak magang dari SMK N5 Kepahyang. Iya, itu di mana banget. lokasi sekolahnya itu? Lokasinya di Pekalongan, Kepahyang. Di Pekalongan yang arah ke Curup. Iya, arah ke Curup. Arah ke Curup. Nah, terus ini berapa lama magang di RBTV rencananya? Mona magang selama 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. 6 bulan. Ini jurusan apa? Jurusan Broadcasting dan Perfilman. Wow, berarti di Kepahyang SMK N5 Kepahyang juga ada ya yang namanya anak BC ya? Ada. Ada. Nah, kenapa Mona tertarik memilih BC ini? Soalnya dulu Mona itu hobi ngedit, terus suka ngevlog, juga suka nonton konten kreator di medsos. Oh, itu. Jadi makanya tertarik. Tertarik di situ. Minat. Minat. Kalau boleh tahu Mona kok aslinya Rejang, Lembah atau apa aslinya? Mona asli orang Sunda. Oh, Sunda. Iya. Oh, asli jadi orang lahir di Sunda. Lahir di Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi bisa bahasa Bengkulu kan? Bisa. Bisa. Oke, Mona, sebelum kita tayangkan tayangan kita malam ini, ada berapa tayangan? Ada 5 Ada 5 tayangan. Kita senggol-senggol dulu. Mungkin untuk Mona nak senggol-senggol kepala sekolah, gurunya, ibu kajurnya, kawan-kawan seperjuangan yang lagi magang mungkin kan? Silakan. Pertama-tama aku mau ucapin salam dulu sama kepala sekolah aku SMK Negeri 5 Kepahyang dan guru-guru aku juga di SMK Negeri 5 Kepahyang. Teman-teman juga di SMK Negeri 5 Kepahyang, juga teman-teman magang aku di RBTV, Sona, Glenn, Andra, Dewa, dan Aziz. Ada berapa orang magang di RBTV? Ada 7. 7. Ucapannya apa untuk sudah senggol-senggolkan kawan itu? Tetap semangat, terus jaga kesehatan terus. Iya. Apalagi di studio malam kok hadir kalunya kan? Iya, hadir semuanya. Ada siapa yang hadir di malam kok? Di studio kita? Di studio kita ada hadir Sona, Glenn, Aziz, Andra, Dewa. Wah, jadi lengkap. Lengkap. Karena seorang kan bagian editor. Iya. Ngedit. Itu baliknya Reza. malam. Iya, sama Reza pulangnya malam. Oke. Mas Adit, saya senggol mungkin orang tua mungkin sanak family. Iya. Nah. Untuk bunda di rumah, adik di rumah, sama sanak-sanak Mona, saudara-saudara Mona. Hai. Iya. Panggil apa? Bunda. Bunda, panggilannya Bunda. Mona Halo, masuk Bunda. TV, Bunda. Mona masuk TV di RBTV, Bunda. Iya, di Seperti itu? RBTV ya. Di Halo Bengkulu. Masih ada lagi? Udah cukup. Sudah cukup. Iya. Mungkin ayang bebnya mungkin. Atau kawan dekatnya mungkin. Boleh. Ya, teman-teman dekatnya WIB. WIB. Ya, singkat. WIB. Singkatan Waktu Indonesia Bergibah. Iya. Sama-sama magang? Hah? Sama-sama magang? Sama-sama magang, cuman kita beda tempat. Oh, beda tempat. Iya. Tidak apa-apa, yang penting tetap semangat, tetap menjaga nama baik sekolah SMKN 5 Kepahyang. Iya. Oke, Mona, kita ada tayangan berapa malam ini? Ada 5 tayangan. Yang pertama? Yang pertama program beasiswa anak petani sawit. Yang kedua? Yang kedua, sapi kurban presiden berat 941 kg. Yang Sapi ketiga? kurban presiden dihargai 90 juta Wow, rupiah. 90 juta rupiah. Iya, 90 juta Yang rupiah. ketiga? Yang ketiga, kasus DBD. Tercatat 819 kasus. Minggu ke-18 mulai mengalami penurunan. Sudah agak turun sedikit. Iya. Yang keempat? Yang keempat, 40 hari menuju perayaan Tabut, 17 KKT tolak festival Tabut digelar di Sport Center. Yang terakhir, yang kelima? Yang terakhir, mendadak berpantun. Wah, kenapa kita di sesi akhir memang ada segmen mendadak berpantun. Mau baca berpantun kan? Bisa. Nah, itu kelak tapi. Iya. Kelak. Jadi daripada penasaran, kita tanya yang pertama soal apa? Pertama, program beasiswa anak petani sawit.
Daripada penasaran, ikut tayangan untuk Cingadonga Halo Bengkulu. Kesempatan emas untuk mendapatkan beasiswa kuliah gratis dari Dirjen Perkebunan Republik Indonesia kembali dibuka. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Arian Sosial mengatakan, pendaftaran mulai dibuka pada 17 hingga 31 Mei 2025. Sedangkan tes seleksi mulai 21 Juni hingga 21 Juli 2025 dan pengumuman kelulusannya dijadwalkan pada 15 Agustus 2025. Kesempatan kuliah gratis ini menurutnya bisa menjadi peluang emas, terutama bagi para pelajar yang baru tamat SMA sederajat dengan usia maksimal 23 tahun saat pendaftaran, karena kuotanya mencapai 4.000 orang. Tak hanya uang SPP, namun seluruh biaya pendidikan secara full akan ditanggung, seperti uang saku dan buku, sertifikat kompetensi, transport, magang di perkebunan besar hingga biaya wisuda nantinya. Adapun sasaran penerima beasiswa ini yaitu pekebun yang memiliki usaha budidaya kelapa sawit, kemudian keluarga pekebun, anak atau istri dan suami yang memiliki usaha budidaya kelapa sawit dan sumber daya manusia lainnya, seperti karyawan pada usaha perkebunan kelapa sawit, keluarga karyawan pada usaha perkebunan kelapa sawit atau ASN, P3K yang bertugas di bidang perkelapa sawitan dan anggota koperasi atau lembaga yang bergerak di bidang perkelapa sawitan. Para peminat beasiswa kuliah gratis ini dapat memilih 28 perguruan tinggi yang memiliki kerjasama dengan Dirjen Perkebunan Kelapa Sawit, terutama di program studi yang lebih spesifik tentang perkebunan kelapa sawit. Jadi sebenarnya program ini sangat positif sifatnya. Karena peluang kita untuk yang sangat berminat untuk kuliah itu, disinilah peluangnya yang besar itu. Hari Adiono, RBTV melaporkan. Nah, itulah tadi tayangan soal Program beasiswa anak petani sawit. Nah, jadi sudah tengok itu beritanya kan, program beasiswa anak petani sawit tadi kan memang camkohan ya programnya. Oke, Mona balik ke berita kedua, kelak kita tanya lagi kan tayangkan beritanya. Kini udah Ucuk nak nanya. Mona tadi ada 7 kawan-kawan yang magang di BTP kan. 7. Nah, itu Mona magang di BTP 7 ini berapa cowok, berapa cewek? Ceweknya ada 2, Mona sama Sona, terus sisanya cowok. 4. Dikit cewek. Kenapa memang dikit cewek di sekolahnya? Tahu banyak cowok? Gimana ya? Yang minat itu kayak ceweknya kebetulan cuma 2. Oh, sedikit. Iya. Lebih banyak ke cowok. Iya, lebih banyak ke cowok. Ke cowok. Nah, Mona, kini kan sebentar lagi kan bulan Tabut. Iya. Pastikan masyarakat seprovinsi Bengkulu hadir. Bahkan luar dari Bengkulu hadir ke Bengkulu. Iya. Nah, cak mana menurut Mona sendiri untuk menyambut festival Tabut ini? Menurut Mona untuk menyambut festival Tabut ini, yang pertama tetap safety, harus aman, soalnya pasti rame. Dan ya, hargai prosesnya dari awal sampai akhir. Dan selalu waspada. Iya, selalu Karena waspada. apa? Di mana-mana itu pasti yang ada namanya kejahatan. Iya. Copet, maling, Soalnya kan rame banget. Jadi orang kesempatannya mepet-mepet, dompet hilang, mepet-mepet, HP hilang, ya kan? Iya. Tetap waspada. Dan kalau bisa jangan letak dompet di belakang. Iya. Letak dompet itu di depan. Tasnya juga jangan dijanjing di belakang. Jangan di belakang, tapi tak di depan, dikepit, dipeluk kalau bisa. Iya. Jangan dipeluk jadi no. Tidak akan lebih-lebih dompet itu. Ya kan? Iya. Nah, oke Mona, daripada panjang lebar kita ada tayangan kedua. Soal apa? Sapi kurban presiden berat 941 kg. Sapi kurban presiden dihargai 90 juta rupiah. Daripada penasaran, ya kan? Iya. Cak mana tayangan beritanya? Ikut untuk Cingadonga Halo Bengkulu.
Kabupaten Bengkulu Utara mendapat bantuan sapi kurban presiden yang akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 2025 mendatang. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Bengkulu Utara, Abdul Hadi, pihaknya telah mencari dan menemukan sapi jenis limosin dengan bobot 941 kg berlokasi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Marga Sakti, Seblat, milik peternak bernama Supatmo. Dikatakan Abdul Hadi, pemilik menghargai sapi tersebut senilai 90 juta rupiah dan ini akan disampaikan ke tim kepresidenan. Abdul Hadi mengatakan, sapi ini nantinya akan dikurbankan di Masjid Agung Baitul Makmur, Kota Arga Makmur. Untuk hasil daging dari sapi tersebut diperkirakan mencapai 350 kg yang akan dibagikan ke masyarakat. Kurang lebih itu sapinya sudah dapat sapinya, tinggal lagi kesepakatan dengan tim kepresidenan. Nanti mungkin hari Kamis ini akan di kontraknya mungkin ya untuk pembeliannya dengan pada para petani. Kurang lebih kalau untuk harga ya itu kurang lebih 90 juta, itu harga 90 juta satu ekor. Sapinya sapi limosin. Itu Lokal sini, Pak? Lokal kita sini. Sapi kita sini itu berasal dari Novan Al-Qodri, RBTV melaporkan. Nah, tadi Mona ada berita tentang apa barusan? Sapi kurban presiden berat 941 kg. Sapi kurban presiden dihargai 90 juta rupiah. Sedang mana bentuk sapi itu sampai harganya 90 juta. Lah dapat seboto second seorang kan? Kilo 90 juta rupiah. Wah, dah sanggup lagi tengok cik mana sapi itu sekedam kan. Iya. Tadi beratnya 941 kilo. Hampir 1 ton. Nah, berat udah ucuk ya cuma 55. Aduh, berpuluh-puluh kali lipat. Iya. Nah, Mona, tadi sudah soal nama sekolah. Ya. Di mana letak sekolahnya kan? Kini udah ucuk nak nanya. Apa sih pengalaman Mona pertama kali pas magang di RBTV? Pengalaman Mona pertama kali ya pasti bingung dikit. Terus bangga. Karena bisa magang di tempat nomor 1 di Bengkulu. Di Bengkulu. Televisi nomor 1 di Bengkulu. Selain itu? Selain itu seneng banget. Mungkin ada tak kawan-kawan Mona mungkin nak masuk TV juga sama Uda suatu saat nanti kan atau minggu depan mungkin? Yap, Siap? siap. Siapa sebut namanya? Sona. Kita ajak Sona. Iya. Minggu depan kita ajak Sona Iya, sama minggu Uda di depan. sebelah. Kita Nanti duduk. diganti Sona di sini. Nanti berubah Sona, bukan Mona lagi. Iya. Sona, Mona. Iya, Nah. mirip ya namanya. Minggu depan di sebelah Uda Ucuk kok ada namanya Sona. Itu juga salah satu anak magang dari SMKN 5 Kepahyang. Iya, Betul? betul banget. Sama jurusan? Sama jurusan. Satu sekolah atau beda sekolah? Satu sekolah dong. Satu sekolah. Mungkin beda ruangan, mungkin beda kelas? Iya, beda kelas. Beda kelas. Mona BC1, Sona BC2. Iya, benar Betul? banget. Iya, benar banget. Benaran? Kita PSPT, kan Oh, BC. PSPT. Apa itu panjangannya? Produksi siaran program televisi. Oh, masuk lupa sekolah nama sendirinya lupa. Soalnya sering kebalik-balik gitu. Kalau udah ucut memang tidak tahu nian, tidak sekolah masalahnya, dia tahu. Iya. Oke, kita lanjut ke berita ketiga. Mona ada apa? Kasus DBD tercatat 819 kasus. Minggu ke-18 mulai mengalami penurunan. DBD, memang kita balik-balik itu soal kebersihan, Mona. Iya, Karena kini kok kasus DBD kadang meningkat, kadang menurun. Itu bahkan ada beberapa kawan kita akibat DBD anaknya meninggal. Karena DBD itu sangat bahaya, itu dari nyamuk. Jadi kita kalau bisa kan jangan sampai ada kaleng-kaleng Berisi yang air tergenang langsung dibuang. Kenapa? Itu bisa menyebabkan atau menimbulkan jentik-jentik nyamuk. Sarang nyamuk. Itulah yang nama kita nyamuk Aedes aegypti tadi itu. Iya. Itu nyamuk yang menyebab utama DBD. Itu yang paling bahaya. Nah, jadi daripada penasaran Mona kan dengan beritanya kan? Penasaran kan? Penasaran banget. Nah, Iko untuk Cingadonga. Halo Bengkulu.
Berdasarkan laporan surveillance, kasus suspek demam berdarah atau dengue atau DBD di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan sejak beberapa minggu terakhir. Dinas Kesehatan Provinsi mencatat, pada minggu pertama hingga minggu ke-16, kasus DBD masih di angka 60-70 kasus. Sedangkan masuk ke minggu 16, kasus suspek DBD mulai mengalami penurunan menjadi 37 kasus. Kemudian pada minggu ke-18 atau bulan April kembali mengalami penurunan kasus suspek di angka 33 kasus. Namun untuk jumlah secara keseluruhan, sejak Januari hingga April, suspek DBD tercatat sebanyak 819 kasus, dengan kasus tertinggi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong 220 kasus. Diikuti oleh Kota Bengkulu 148 kasus, dan Kabupaten Kepahyang 90 kasus. Dikatakan Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Ruslian. Salah satu faktor penurunan ini adanya perubahan lingkungan atau cuaca yang teratur. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan suspek akan kembali meningkat apabila kondisi lingkungan dan cuaca tidak menentu. Masyarakat agar tetap melakukan 3M ya, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M, menguras penampungan air, kemudian menutup penampungan air, lalu menggunakan barang-barang yang berpotensi tempat berkembang biaknya nyamuk untuk didaur ulang. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan. Nah, Mona, tadi barusan kita tanyakan soal berita apa? Kasus DBD tercatat 819 kasus, minggu ke-18 mulai mengalami penurunan. Nah, soal demam berdarah. Tadi balik-balik itu menjaga kebersihan. Jangan ada air yang tergenang depan rumah, samping rumah, apalagi dalam rumah. Iya. Itu mengundang jentik-jentik nyamuk akan berkembang biak. Jadi mana caranya? Kita buang bersih-bersih. Iya, bersih-bersih. Jangan ada air tempat yang tergenang. lembab. Iya. Kenapa nyamuk senang nian di situ tuh? Nyamuk senang nian. Apalagi nyamuk lanang tuh. Senang nian tuh. Isap darah tino, Iya. manis katanya kan, Iya, manis. disedotnya darah itu. Nah, cuman nyamuk itu sebuah, Iya. kawannya banyak. Kawannya banyak banget. Nya bawa geng. Kalau gigit seorang, yang lain datang galau. Ini datang galau. Gigit galau. Oke, Mona, tadi soal berita kasus DBD tercatat ada 819 kasus, minggu ke-18 mengalami penurunan. Kini lanjut ke pertanyaan ke Mona. Oke. Mona, waktu pertama kali masuk EBTP, tadi sudah suka dukanya kan? Mona pernah tak ngambil gambar sebagai tim kreatif EBTP di lapangan atau ngambil video di lapangan? Pernah waktu itu di lokasinya di Panti Jompo. Panti Jompo Tresna Wirta. Soal apa? Soal budidaya jangkrik. Kalau menurut Mona, seperti apa sih dengan kondisi penghuni panti? Sebenarnya kondisi penghuni panti, alhamdulillah Mona lihat baik-baik saja. Cuman karena cerita-cerita dari mereka tuh bikin pilu sedih. Oh, perhatiin. Udah ucap batuk kering pula sini. Nah, itulah penyakit kan, batuk, Penyakit batuk. terbatuk-batuk malam miko mano AC kita dingin di ruang itu kan? Dingin, di luar panas. Dingin. Balik-balik hujan lebek. Yo, Kenapa? Kita tidak tahu cuaca Bengkulu iko. Iya. Kadang panas, siang malam hujan. nggak bisa ditebak. Betul sekali. Apalagi ayang beb udah ucuk. Terkangkang tidak pakai baju hitamnya di sofa. Gelaknya senyum langsung duduknya nih nggak? Nya senyum kan. Kenapa? Ini duta gitu. Putri apa lupa udah. Putri apa Aura? Gadis Bengkulu 2024. Ada Cik Nga kita, Cik Nga Aura. Tingginya 2 meter. Kalah udah cuk. Kalah tinggi 2 meter. Kita kalah tinggi banget Iya. mbaknya. Kalah jauh. Oke, untuk Mona, Ya. kita ada tayangan gempek. Ada soal apa? Yang keempat, ada 40 hari menuju perayaan Tabut. 17 KKT tolak festival Tabut digelar di Sport Center. Daripada penasaran kan? Penasaran kan? Seperti apa beritanya kan? Penasaran dong. Nah, ikut untuk Cinga Donga Halo Bengkulu.
Perayaan Festival Tabut tahun 2025 akan dimulai pada 26 Juni mendatang atau 40 hari lagi. Berbeda dari tahun sebelumnya di Lapangan Merdeka, Festival Tabut tahun ini direncanakan dipusatkan di Sport Center Pantai Panjang Bengkulu. Dikatakan Ketua Kerukunan Keluarga Tabut atau KKT Bengkolen, Ahmad Syafril Syahbudin, bahwasanya ke-17 Kerukunan Tabut Penja tetap bersikukuh untuk melaksanakan tabut di Lapangan Merdeka. Karena sejak dahulu, tabut hanya dilaksanakan di tempat tersebut. Apabila melanggar, maka alam akan menolak. Selain itu, di Sport Center dekat dengan pantai dikhawatirkan memicu terjadinya adanya angin kencang. Selain itu, 17 kerukunan keluarga Tabut Penja ini juga meminta adanya penambahan dana hibah dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang digunakan untuk ritual perayaan Tabut. Karena 90 juta rupiah dana yang dihibahkan disebut tidak mencukupi untuk melaksanakan ritual. Ya kami tidak akan ini pindah-pindah aja lah di situ. Kita lihat aja apa yang terjadi nanti. Bukan dari kami, alam nanti. Ya kan lawan badai. Pantai itu lawan badai. Sudah pernah. Sementara itu, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Dinas Pariwisata Murlin Hanizar menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Tabut 2024 oleh Kementerian Pariwisata serta Keamanan khususnya Kepolisian Resort Kota Bengkulu. Lokasi Lapangan Merdeka tidak layak untuk kepadatan pengunjung. Selain itu, sulitnya pengaturan arus lalu lintas dan aksesibilitas lainnya. Maka perlu dilakukan relokasi atau pemindahan lokasi tempat penyelenggaraan Festival Tabut. Sedangkan di Kota Bengkulu ini, tempat yang memadai adalah Sport Center. Sedangkan untuk anggaran tahun sebelumnya, bantuan dana hibah yang diberikan 100 juta rupiah. Tahun ini karena adanya kebijakan efisiensi pemerintah, hanya 90 juta rupiah yang dialokasikan. Namun meski demikian, pihaknya masih mencari solusi melalui sponsor, donatur untuk membantu kegiatan ritual Tabut Penja. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan. Nah, Mona, tadi sudah ditayangkan video tayangan kita 40 hari menuju perayaan Tabut. 17 KKT tolak Festival Tabut digelar di Pantai Panjang atau Sport Center. Memang benar, Sona. Karena udah ucuk dari dulu kan yang nama tabut sakral, ada 17 tabut, itu memang di kampung. Iya, kalau kami bahasa dulu tuh di Tugu Bule. Tugu Bule. Kalau orang Bengkulu asli tahu di mana Tugu Bule. Kalau bukan orang Bengkulu pasti tidak akan tahu. Di mana Tugu Bule? Di mana Tugu Bule? Iya. Nah, tapi kalau sebut Lapangan Merdeka, oh di situ. View Tower, oh di situ. Kalau zaman udah ucuk, bukan View Tower, bukan Lapangan Merdeka, Tugu Bule. Tugu Bule. Orang tahu Tugu Bule. Tapi kalau orang Bengkulu asli, kalau bukan orang Bengkulu atau pendatang, di mana Tugu Bule tuh? Tidak tahu. Tapi kecek di mana View Tower? Dia tahu. Di mana Lapangan Merdeka? Dia tahu. Seperti itu. Jadi tabut sakral tidak pernah pindah. Tetap di situlah. Tetap di situlah. Ya, karena itu ada 17 tabut sakral itu wajib di malam 1 Muharram, itu menjelang maghrib, itu tabut-tabut sakral itu datang ke kuburan untuk ngambil tanah. Oke. Ngambil tanah, batu gua ganggu malam begitu kok. Batu-batu. Jadi ngambil tanah itu ada profesinya. Ada cara ritualnya. Pakai ritual, dibungkus kain putih, dikebet, diambil dikit-dikit, dimasuk, diambil kain putih, dikebet lagi sebanyak 17 kain. Tanah. Itulah tadi ada tabut imam. Tabut imam yang ngambil di belakang horizon. Yang ngambil itu namanya tempat gerga. Itu gerga tua namanya tuh. Di gerga tulah ngambil tanah kuburan gitu orang. Kalau tabut bangsal itu ngambil di tapak padri. Jadinya terpisah ngambil masing-masing tabut sakral itu terpisah. Imam ke bangsal terpisah. Ada ritualnya, ada baca-bacanya, ada kemenyan, pokoknya ada ritualnya lah. Panjang banget prosesnya. Banyak, dikebek kain putih, yang itulah kelak bakal dipasang di tengah-tengah tabut. Dikebek sorban putih, kalau tabut sakral pasti ada itu. Itulah tanah tadi. Dan di situ ada jari-jari, ada kelak kecil orang duduk penja, tegak penja, cuci jari-jari, arak sorban, terakhir tabut naik pangkek. Tabut naik pangkek. Tabut naik pangkek sore, malam tabut bersanding.
Tabat bersanding. Jadi banyak. Oh, tabat itu ternyata ada banyak ya. Banyak. prosesinya. Udah Ucup paling senang di saat cuci penja. Cuci atau penja. cuci jari-jari. Itu gimana tuh Kan itu ada yang namanya bubur Asyura. Bubur Wah, Asyura. paling lemak bubur Asyura tuh. Udah Ucup sempat makan, sempat ambil. Oh. Karena sempat ngeliput acara tentang cuci jari-jari, cuci penja itu. Dari kuningan, bentuk jari-jari, Iya. dicuci pakai jeruk nipis, pakai air. Sesudah cuci selesai, itu seluruh beberapa musik dol itu mengiringi. Nah, kelak masyarakat yang nonton berebut ngambil boleh ngambil berebut makan bubur Asyura itu. Bubur Asyura itu dari apa udah? Lupa dari mana. Punya lemak, bobonya lemak. Enak. Bobonya lemak. Rugi kalau tidak makan. Nah, pokoknya selama 10 hari penuh itu ada malam-malam beda-beda acaranya. Ada telong-telong, ada tari kreasi, ada model biasa itu kan, ada putri-putri dari putri pariwisata, bujang gadis itu ngumpul galau. Ngumpul galau. Pokoknya ngumpul di panggung utama itu biasanya. Nah, Mona, lah panjang lebar gitu gini Iya, kan. panjang lebar. Kita lanjut ke berita yang keempat tadi tentang apa? 40 hari menuju perayaan Tabut, 17 KKT tolak Festival Tabut di Tadi sudah tayang belum? Sudah. Belum. Ah, sudah tayang kan tadi? Sudah tayang. Tayang tadi sudah. Sudah tayang? Sudah. Kan kelima berarti kita gini kok. Itulah kan saking banyak ngecek itu kamu dulu. Keseruan. Lupa kalau Tabut sudah tayang beritanya. Berarti kita ada menadak pantun. Iya, mendadak. Nah, ada kita pantun. Mona untuk macam biasa di akhir acara kita ada namanya menadak berpantun. Segmen berpantun. Mona apa cak berpantun? Bisa. Coba udah nak dengar dikit pantun. Oke, Mona udah siapin satu pantun. Apa? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya, karena akhir acara kan? Iya, akhir acara. Itulah tiap ujung pasti ada pantun kita. Pantun. Karena apa kita ditanya di segmen itu menadak berpantun. Jadi malam itu udah pada penasaran kan siapa target kita menadak berpantun? Iya. Penasaran kan? Penasaran banget. Belum tahu kan siapa kan? Belum tahu. Belum tahu. Nah, daripada penasaran untuk Cik Ngado Ngalah Bengkulu ikut mendadak berpantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saroni MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Saya akan menyampaikan 2 pantun untuk masyarakat Bengkulu. Pergi ke ladang menanam padi. Padi tumbuh subur di musim semi. Pendidikan gratis untuk anak negeri. Masa depan cerah akan menanti. Mentari pagi menyinari bumi. Burung berkicau menyambut hari. Program gubernur memberi arti. Pendidikan gratis untuk semua generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mona, tadi ternyata Bapak Kepala Sekolah Iya. yang berpantun tadi itu kan. Camkoa Bapak pantunnya. Camkoa banget. Tidak heran lagi dengan pantunnya tadi Iya. kan. Memang camkoa pantun Bapak tadi itu. Oke, Mona, mungkin karena dah penghujung waktu gitu lah. Iya. 1 jam gitu Udah 1 duduk jam berdua duduk. siko kan. Nahan-nahan buntut kula pane-pane kece orang kan. Mano asik itu dingin Iya, malammu dingin. kan. Dingin sedih gitu kan? Dingin. Dingin. Jadi jangan lupa untuk Cik Ngado Ngalah Bengkulu saksikan Hala Bengkulu setiap Senin sampai 1 jam Jam 10 malam. sampai. Jam 11 malam. Nah, saya udah Ucuk Dan saya Mona Lisa. pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Bengkulu, kring Kring-kring, kring, RBTV, RBTV, Camkoha. Dadah.